Banyak banget fenomena yang sekarang gue lihat, ada beberapa mentor properti, mereka tuh sibuk banget buat bikin sebuah project, lalu dia ngejualin tuh project ke member maupun followernya. Benar-benar melakukan yang namanya beli properti atau punya properti tanpa modal. Yuk bisnis call. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendanto di channel You Business Cost. Di episode kali ini saya akan membahas mengenai investasi properti sama jual properti cost, lebih untung yang mana? Pasti Anda tertarik kan untuk topik yang kali ini. Banyak banget fenomena yang sekarang gue lihat, ada beberapa mentor properti, mereka tuh sibuk banget buat bikin sebuah project, lalu dia ngejualin tuh project ke member maupun followernya. Nah, sebenarnya di satu sisi dia sering mengedukasi orang bahwa lu lebih baik investasi aja di properti. Sebenarnya mana sih yang lebih profit? Kita langsung bahas aja satu persatu supaya sobat cosplayer memahami yang mana lebih cocok sebenarnya waktu Anda ingin masuk ke industri ini. Pertama-tama gue akan bagi menjadi dua dulu ya. Yang pertama gue akan bahas tentang si property cost-nya. Yang kedua gue akan bahas tentang si jual property cost-nya. Nah, kenapa sih ada orang yang masih sangat berminat untuk masuk di industri bisnis property cost ini? Pertama-tama gue akan jelasin dulu ya, dari sisi untuk investasi bisnis cost-nya dulu. Nah, ada beberapa poin yang bikin orang akhirnya tertarik dan investasi di bisnis property cost. Yang pertama adalah bisnis cost itu bermain di jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya, jadi kalau Anda berharap bisa ROI dalam 1-2 tahun atau 3 tahun, menurut gue itu kurang cocok ya. Karena di bisnis cost itu pengalaman gue yang paling cepat itu 7 tahun. Gitu. Bahkan ada yang properti gue kalau dihitung kayaknya kurang lebih bisa 9-10 tahun baru balik modal. Gitu. Berikutnya adalah yang kedua, bisnis cost ini bisa ngasilin kita passive income yang cukup teratur dan rutin. Dalam arti adalah Anda bisa setting nih, mau tahunan, bulanan, mingguan, atau harian gitu. Jadi Anda bisa dapat passive income secara rutin ya. Terus berikutnya lagi, dia juga bisa kasih kita capital gain gitu. Jadi capital gain ini adalah yang kita akan gunakan untuk mendapatkan dana tambahan, yaitu dengan cara kita melakukan refinancing. Jadi sebenarnya kita nggak perlu jual properti cost-nya, cukup melakukan refinancing maka kita akan mendapatkan dana tambahan. Yang terakhir adalah bisnis properti cost. Banyak banget yang bilang perlu modal gede nih kalau mau ngakuisisi. Menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena bisnis properti cost ini bisa menjadi jaminan untuk kita melakukan pinjaman di perbankan. Makanya kenapa industri perbankan juga sangat suka banget ngasih dana buat orang-orang yang mau beli properti ya. Karena menurut mereka dia lebih aman karena ada jaminan propertinya. Berbeda dengan investasi lain yang nggak ada jaminannya sehingga perbankan nggak mau membiayai hal tersebut. Nah itu beberapa hal yang menjadi dasar kenapa sih orang masih interest banget buat beli dan investasi di bisnis property cost. Setelah Anda sudah mengetahui hal-hal yang bagus dan baik kenapa orang tertarik di industri investasi bisnis property cost ini. Nah, kita akan masuk ke yang sesi keduanya, yaitu kalau memang industrinya sebagus itu, kenapa sih influencer ataupun mentor-mentor properti tadi yang ngajakin kalian untuk edukasi dan mengajarkan ayo kalian invest dong di bisnis property cost bisa dapat passive income. Kenapa mereka ngejual itu kepada Anda? Kenapa propertinya nggak mereka keep? Coba deh pikirin. Karena ada beberapa hal yang ternyata Anda nggak tahu. Dan di episode kali ini saya akan bongkar rahasia tersebut. Kenapa alasan ada mentor ataupun influencer properti yang menjual proyek mereka kepada Anda. Ada beberapa hal yang membuat mereka akhirnya melakukan penjualan properti tersebut kepada Anda. Yang pertama adalah bisnis utama mereka memang jual beli properti atau biasa kita suka sebut sebagai broker maupun developer. Ada yang modelnya jual beli langsung, ada yang mereka bangun dulu, habis itu mereka bikin konten, lalu mereka tawarin kalian untuk ikut jadi partner ya. Mungkin kalian sempat dengar video-video saya yang sebelumnya ya. Mereka bilang sih ngajakin kalian jadi partner sebenarnya ya jualin properti ke kalian, cuman kaliannya aja nggak sadar gitu ya. Nah, yang kedua adalah ROI bisnis cost tadi saya udah sampaikan di awal bisa 7 sampai bahkan 10 tahun. Nah, tapi kalau dia jual properti ke Anda, ROI mereka lebih cepat karena dalam 1-2 tahun mereka udah balik modal. Kenapa? Karena
1-2 tahun itu adalah masa pembangunan, masa pemasaran. Begitu transaksi selesai mereka sudah dapat duit. Jadi untungnya lebih cepat dan lebih banyak gitu dibandingkan mereka harus menunggu tiap bulan dapat passive income. Jadi kurang cocok mungkin buat dia yang background-nya adalah jual beli properti tadi. Nah, yang ketiga, ini paling banyak banget dilakukan oleh beberapa influencer yang saya sudah temukan dan dapatkan datanya. Mereka itu nawarin kalian untuk beli project mereka, ya. Lalu mereka akan minta saham kepemilikan, mereka nawarin, kamu mau nggak sih pakai jasa kita aja, kita bantu kelola, nanti kamu autopilot loh. Jadi mereka benar-benar melakukan yang namanya beli properti atau punya properti tanpa modal. Kenapa? Karena memang kalianlah yang modalin. Kalian sadar nggak sih hal tersebut? Saya yakin pasti kalian nggak sadar kan? Yang keempat, ada alasan juga nih kenapa mereka jual properti. Contoh seperti studi kasus saya jual juga properti kosan saya beberapa, yang dimana hal tersebut saya lakukan terpaksa karena saya tidak cocok dengan partner saya. Jadi kita sudah beda visi dan misi. Akhirnya kita bersama-sama sepakat untuk melepas aset tersebut, lalu kita jalan masing-masing. Jadi nggak selalu juga memang faktornya itu adalah karena kita jual beli properti, tapi bisa juga karena masalah internal seperti yang saya alami. Jadi saya pribadi juga pernah menjual beberapa properti yang memang partnership-nya sudah tidak satu visi lagi. Nah, buat teman-teman nih, sebelum Anda memutuskan Anda ingin jadi yang mana, apakah menjadi investor properti cost atau menjadi pedagang properti cost, ada baiknya Anda rekap ulang dan cek terlebih dahulu financial plan Anda. Anda lebih cocok ke yang mana? Yang pasti satu hal, kalau Anda mau jadi investor properti cost dan Anda bingung cara mengelola properti cost ya, Anda tahu tempat belajarnya. Saya Iwan Kendianto dari channel Business Cost, penghasilan aman, pensiun nyaman. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.